Demokrat memang sudah menyumbangkan sembako gitu, tapi kan partai-partai lain juga sudah melakukan itu. Cuma bedanya di Demokrat ketika menyumbangkan sembako, sumbangannya 1 bungkus, tapi kameranya ada 5. Banyak kameranya gitu. Apa ikhtiarnya seperti itu gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang pernah tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan, lalu kemudian muncul tanpa rasa bersalah. Hilangnya nggak tahu kenapa, nggak ada alasan apa-apa, muncul kayak nggak ada apa-apa. Itu ngeselin ya. Padahal kita udah khawatir, udah bertanya-tanya, ya kamu kenapa gitu ya. Nah, cerita semacam itu sama seperti cerita Pak SBY hari ini. Jadi Pak SBY itu terakhir nge-tweet tanggal 26 April 2021 atau 3 bulan yang lalu. Lalu kemudian baru kemarin nge-tweet lagi. Nah, selama 3 bulan Pak SBY nggak nge-tweet, itu kan kita penasaran Pak SBY ini kemana gitu. Karena biasanya setiap hari itu 5 tweet, 10 tweet, dan kadang panjang-panjang gitu ya, berisi beragam macam curhatan atau opini pribadi atau informasi yang ingin dia sampaikan ke publik gitu. Dan aktif sekali Pak SBY sejak masih zaman presiden. Jadi ketika dia gak nge-tweet selama kurun waktu 3 bulan, kita penasaran gitu. Di sisi lain ada muncul berita ketika Ibas tidak mau ikut rapat Zoom meeting, ketika gak pernah hadir rapat di DPR RI. Alasannya karena lagi jagain Pak SBY katanya. Lagi berbakti kepada Pak SBY. Itu menurut Partai Demokrat. Dan kita tuh langsung bertanya-tanya sebagai orang biasa, kita kan logika kita, orang yang sampai nggak bisa kerja, yang ngurusin orang tua, itu kan biasanya ya lagi sakit gitu ya, lagi sakit parah gitu ya. Dan pertanyaannya, separah apa sih Pak SBY sampai harus diurus sama Ibas? Bukankah begitu banyak staf dan pembantunya gitu, sampai Ibas sampai nggak bisa kerja gitu ya. Tapi ya alhamdulillah kemarin Pak SBY akhirnya nge-tweet lagi, dan kita tahu Pak SBY baik-baik saja gitu. Ya semoga ke depan Ibas sudah nggak bikin alasan ngerawat Pak SBY lagi gitu ya. Ke depan Ibas mau untuk ikut rapat bersama teman-temannya di DPR RI. Karena udah terpilih sebagai anggota DPR ya harus rapat dong gitu kan. Eman kita ngegaji orang di DPR RI tapi nggak kerja. Eman. Nah, Pak SBY ini apa ya? Jujur tweet Pak SBY itu apa ya? Selalu dinantikan, selalu lucu untuk kita baca gitu. Maksudnya kolom komentarnya, bukan tweet Pak SBY-nya. Jadi kalau Pak SBY nge-tweet, komentar-komentar netizen itu selalu menggelitik. Selalu ngocok perut gitu ya. Ya meskipun menurut Demokrat atau SBY mungkin itu nggak lucu. Tuhan tidak suka. Dan tweet Pak SBY kemarin itu dimulai dengan doa, Tuhan, seraya terus berikhtiar, kami tetap memohon kemurahan hatimu, katanya. Dan saya tuh selalu nggak habis pikir, kenapa ada orang berdoa di sosial media, apa ini gitu. Ini nggak cuma Pak SBY loh, ada banyak, mantan-mantan saya juga banyak tuh yang doa di sosmed gitu. Karena kan dalam pemahaman saya, doa itu adalah komunikasi antara manusia, antara makhluk gitu, dengan ciptaannya, dengan penciptanya, dengan Tuhannya gitu. Jadi kalau dititipin di sosmed, ya itu kan bukan tempatnya gitu. Kalau mau doa ya langsung aja sampaikan ke Tuhan gitu. Jadi bagi saya itu nggak masuk akal lah. Teman-teman adik-adik yang masih berdoa di sosmed itu nampaknya sekarang udah mulai berkurang ya. Tapi Pak SBY ini tetap mempertahankan cara-cara lama kayaknya. Dan dalam doa Pak SBY ini dia katanya sambil seraya terus berikhtiar. Pertanyaan saya kan, ikhtiarnya apa? Itu sama kayak orang, aku cinta kamu, buktinya apa? Karena ikhtiar itu kan usaha, upaya gitu ya. Misalkan kita nggak punya uang, ya kita bekerja, itulah ikhtiar kita. Misalkan kita lapar, ya kita masak, kita makan, itu ikhtiar kita gitu. Kita haus, ya kita minum, itu ikhtiar. Nah, Demokrat, Pak SBY, apa ikhtiarnya? Apa gitu? Ibas sebagai anggota DPR RI selama ini nggak ikut rapat, apa itu disebut ikhtiar? Enggak gitu. AHY, apa ikhtiarnya? Nggak ada. Ngeritik pemerintah juga nggak jelas gitu. Kemudian dia nulis artikel membandingkan Indonesia dengan Singapura.
Satu artikel pula dibandingkan penulis-penulis saya di siwo.com itu sehari bisa 3 kali mereka nulis gitu. Apa ikhtiarnya gitu? Ikhtiarnya nggak ada. Demokrat memang sudah menyumbangkan sembako gitu. Tapi kan partai-partai lain juga sudah melakukan itu. Cuma bedanya di Demokrat ketika menyumbangkan sembako, sumbangannya 1 bungkus, tapi kameranya ada 5. Banyak kameranya gitu. Apa ikhtiarnya seperti itu gitu. Dan kita sebagai orang Indonesia kan sekarang sebenarnya kita lagi mengalami fase-fase yang optimis gitu ya. Karena baru saja ada keluarga di Sumatera Selatan menyumbangkan uang sebesar 2 triliun rupiah, dan itu adalah tanda betapa rakyat warga kita sangat percaya kepada pemerintah, sangat percaya kepada Indonesia bahwa kita akan baik-baik saja dan akan lebih baik ke depannya. Tapi kemudian hari ini Pak SBY muncul. Itu kan ganggu banget gitu. Kita lagi enak-enak main, itu kan kayak sama kita lagi enak-enak main game terus dipanggil sama orang tua kita gitu. Apa ini gitu. Ganggu banget gitu. Dan sekali lagi ikhtiar Demokrat itu saya nggak tahu apa gitu. Jadi Pak SBY ini mungkin selanjutnya bisa menjelaskan ini gitu. Karena selaya terus berikhtiar dan kemudian dia berdoa gitu, ini bagi saya bukan tempatnya, bukan caranya. Karena untuk selevel presiden gitu, itu kan mestinya bisa menyampaikan sebuah solusi, sebuah pemikiran yang lebih strategis, yang lebih solutif begitu, yang lebih gagasan lebih bagus begitu ya, minimal lebih bagus dari AHY lah minimal ya. Lalu kalaupun mau nyumbangkan bantuan gitu kan mestinya harus lebih besar dari yang lain gitu ya, karena kan yang lain itu rakyat biasa, nggak dikasih rumah sama negara gitu ya. Pak SBY kan dapat rumah sama dari negara gitu kan, mestinya kan lebih banyak sumbangsinya kepada negeri ini sebagai rasa terima kasih beliau kepada Indonesia gitu kan. Harusnya lebih banyak, bukannya malah sama-sama aja gitu. Ya saya nggak menuntut agar Pak SBY ini nyumbangkan 2 triliun atau nggak mau membandingkan Pak SBY dengan keluarga Akiditio gitu. Enggak. Ya soal sumbangan itu bukan soal nominalnya, ini soal kemampuannya gitu. Mungkin keluarga Akiditio itu memang mampunya 2 triliun gitu. Pak SBY ini berapa gitu kan? Ya harus ada dong, jangan sampai nggak ada gitu. Ya memang sih mungkin ada rencana AHY mau maju di Pilpres 2024, dananya sedang disiapkan. Ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Tapi kan harus ada sebagian kecil yang kita sisihkan dan kita bagi ke masyarakat gitu. Misalkan saya punya uang 10 juta dan kemudian biaya operasional saya selama sebulan sekitar 5 juta gitu ya. Ya kan bisalah sejutanya kita sisihkan. Nah ini sama, Demokrat ini berapa yang mau disisihkan gitu ya. Jangan sampai nggak ada nih. Jangan sampai nggak ada. Lalu kalau soal doa ini kan sebenarnya itu nggak pas lah. Ya saya sih tahu bahwa setiap orang tuh boleh berdoa. Kita semua tuh boleh berdoa. Sependosa apapun kita silahkan berdoa. Karena itu anjuran Tuhan gitu. Itu perintah Tuhan. Tapi kan untuk doa sebuah komunitas, sebuah negara, sebuah kelompok, sebuah kampus, sebuah organisasi gitu, biasanya yang berdoa itu kan ulama, pemuka agama, ustadz, kiai gitu ya. Ya karena kan mereka para ulama, para pemuka agama ini lebih ya memang spesialisnya gitu, spesialis berdoa, spesialis berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta gitu ya. Nah, kalau Pak SBY yang berdoa untuk negeri ini, ya boleh aja sih, boleh gitu juga, nggak salah. Cuma itu sama kayak kita lagi sakit gigi, tapi kemudian periksa ke dokter umum. Harusnya kan dokter gigi gitu, yang spesialis gitu ya. Ke dokter umum sih bisa aja sembuh gitu. Tapi kan kalau masalahnya di gigi, bisa saja solusinya bukan obat pereda nyeri, bukan gitu. Nah ini sama, apalagi Pak SBY kan begitu banyak masalahnya gitu, begitu banyak dosa-dosanya di Hambalang begitu ya. Dan kemudian kalau Tuhan mendengar doa Pak SBY dan mendoakan agar negeri ini baik-baik saja, agar negeri ini mampu melewati pandemi, kan kita repot gitu. Jangan-jangan Tuhan ketawa gitu. Jangan-jangan Tuhan tidak suka gitu ya. Jadi level bantuan Demokrat ini harus lebih konkret, harus lebih jelas. Sebagai mantan presiden Indonesia gitu, sebagai orang yang pernah memikirkan nasib sebuah bangsa, harusnya lebih konkret lah dalam menyumbangkan bantuan atau menyumbangkan aspirasi atau pemikirannya. Karena selama 3 bulan Pak SBY nggak nge-tweet gitu, keluarga Pak SBY ini udah nyusahin. Jujur udah nyusahin gitu. Kayak anak Pak SBY ini kan ngerecokin aja gitu. Ikhtiar Demokrat, kalau Pak SBY mau tahu, ikhtiar Demokrat hari ini perang ngelawan buzzer.
perang melawan buzzer katanya. Orang lain, negara lain lagi perang melawan pandemi, dia perang melawan buzzer. Itu Demokrat tuh. Padahal yang dia sebut buzzer, yang mereka anggap buzzer itu ya orang-orang biasa kayak saya, orang-orang jelata gitu yang nggak ada hubungannya sama pemerintah, bahkan juga banyak orang-orang yang nggak pernah ketemu presiden bahkan gitu ya, tapi dianggap sebagai buzzer pemerintah, dibayar pemerintah, hanya karena gara-gara mereka berseberangan dan berbeda pendapat dengan Demokrat, hanya gara-gara kami membela Pak Jokowi. Padahal kan itu kan gak ada hubungannya gitu. Kalau memang Demokrat ini pintar, cerdas gitu, lawan opini dengan opini, bukan melabeli orang-orang lain dengan buzzer gitu. Gitu. Ya boleh aja dilabelin buzzer, tapi kan harus tetap fokus kepada opininya gitu. Pendapatnya apa? Mari kita berbantah-bantahan gitu. Mari kita adu argumentasi. Itu maksudnya. Nah, tapi bagi saya, ya berdoa bagi SBY ini baik-baik saja lah, bagus gitu. Untuk negeri ini kita semua harus mendoakan gitu. Cuman kan nampaknya di situasi seperti sekarang yang lebih butuh doa itu menantunya Pak SBY gitu ya. Yang lebih butuh doa itu Anissa Pohan supaya nggak salah ngutip ayat lagi. Yang lebih butuh doa itu Ibas, bagaimana agar Ibas ini mau bekerja gitu. Yang lebih butuh doa itu AHY gitu, agar bisa mampu memimpin Demokrat dengan cara apa ya, lebih baik begitu, karena nampaknya sekarang mimpin istrinya aja gak mampu dia gitu. Sekali lagi itu gak salah berdoa, cuma kan apa ya, kita harus ngelihat, harus mawas diri, harus introspeksi diri gitu, karena anak-anak SBY ini lucu-lucu bagi saya gitu, menggemaskan lah. Sama seperti Ibas yang kemarin muncul apa namanya, fotonya di mana-mana gitu, dia lagi pegang buku gitu. Kayaknya Ibas ini bukan cuma nggak bisa baca, dia nggak bisa pegang buku. Mana ada orang pegang buku kayak gini, jijik banget gitu, kayak pegang sampah gitu. Yang lebih buruk apa? Bukunya tuh buku SBY, buku bapaknya. Di mana-mana orang baca buku sebesar itu, biasanya kan ya sambil duduk gitu ya. Dia foto lagi berdiri bacanya di rumah sendiri lagi. Iya, kalau di kereta gitu gak ada tempat duduk ya wajar gitu. Tapi kan di rumah ada banyak bangku kosong, ada banyak sofa gitu. Kenapa nggak sambil duduk sih fotonya gitu ya? Tapi ya sudahlah, bagaimanapun doa itu bagus, Pak SBY ya bagus berdoa. Ya saya harapannya agar Pak SBY ini mau untuk bergotong royong menunjukkan apa namanya kepeduliannya kepada masyarakat, karena sudah ada Pak Akiditio yang sudah menyumbangkan 2 triliun gitu, pengusaha-pengusaha yang lain, JK, Khairul Tanjung, Charum, semuanya sudah ikut berkontribusi kepada negeri ini, sudah ikut membantu memberikan donasi. Jadinya kita menunggu Pak SBY ini juga untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya gitu untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dan doa itu tidak salah gitu. Doa itu adalah sebuah awalan untuk segala hal aktivitas yang mau kita lakukan. Kita mau bikin video, kita berdoa. Kita mau makan, ada doanya sendiri. Kita mau keluar rumah, ada doanya sendiri. Dan semua awalan aktivitas kita harus dimulai oleh doa. Dan semoga doa Pak SBY di Twitter ini memberikan sebuah pesan positif kepada negeri ini, ke depan menjadi lebih baik lagi, dan saya tidak mau mendengar ada istilah lebaran kuda lagi. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.